Pelajar Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan pembuatan sabun cuci piring dari limbah ampas kopi dan minyak jelantah. Mari saksikan. Langkah pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Untuk alat-alatnya, di sini ada gelas kimia, kain saring, dan timbangan. Untuk bahan-bahannya, yang pertama di sini ada KOH atau kalium hidroksida yang membantu proses netralisasi minyak jelantah dan agen utama dalam proses saponifikasi. Kemudian ada ampas kopi yang berfungsi sebagai pengangkat kotoran karena bersifat scrub atau eksfoliasi dan juga sebagai penambah aroma. Kemudian terdapat pewarna dan pengharum, Aquedes, dan minyak jelantah sebagai bahan utama pembuatan sabun melalui proses saponifikasi. Langkah pertama dalam proses pembuatan sabun cuci piring ini adalah proses pembersihan minyak jelantah. Minyak jelantah disaring menggunakan kain saring untuk menghilangkan partikel kasar. Kemudian dilakukan proses netralisasi minyak jelantah. Netralisasi dilakukan dengan larutan KOH untuk menghilangkan asam lemak bebas atau bau tengik sehingga minyak siap digunakan untuk proses lebih lanjut. Di sini KOH ditimbang sebanyak 30 gram. Kemudian dilarutkan dalam 200 ml Aquedes. Aduk hingga semua KOH terlarut. (200 ml minyak jelantah yang telah disaring kemudian dicampur dengan 30 ml larutan KOH dalam keadaan hangat dan diaduk selama 10 menit. Minyak jelantah kemudian disaring menggunakan kain saring untuk mendapatkan minyak jelantah yang sudah netral. Proses selanjutnya adalah penyiapan ampas kopi. Ampas kopi yang masih basah disangrai hingga kering dan berwarna hitam pekat yang bertujuan untuk meningkatkan sifat eksfoliasi dan menonjolkan aroma khas dari kopi tersebut. Selanjutnya adalah proses pemurnian, di mana 20 gram ampas kopi dicampur dengan 200 ml minyak jelantah yang sudah netral. Campuran minyak jelantah netral dan ampas kopi tersebut kemudian disaring untuk memperoleh minyak yang diperkaya dengan ekstrak kopi. Kemudian masuk proses saponifikasi dengan mencampurkan larutan KOH dengan minyak jelantah. Di sini kami menggunakan dua formula, yaitu 1:3 dan 3:1. Kemudian dilakukan pengadukan selama 45 menit. Ini adalah hasil pencampuran dengan pengadukan selama 45 menit. Kemudian ditambahkan pewarna sabun sebanyak 2-4 ml. Kemudian diaduk hingga tercampur rata.
Kemudian ditambahkan 5 gram ampas kopi dan diaduk hingga tercampur merata. Lalu ditambahkan pengharum sabun sebanyak 2-4 ml. Kemudian diaduk hingga tercampur merata. Sabun yang sudah jadi kemudian didiamkan selama 24 jam yang bertujuan untuk menyelesaikan proses saponifikasi. Pendiaman ini memberikan waktu agar reaksi dapat selesai secara sempurna sehingga menghasilkan sabun yang lebih stabil dan aman digunakan. Berikut adalah reaksi saponifikasi. Proses saponifikasi merupakan reaksi antara trigliserida dan basa kuat yang menghasilkan sabun dan gliserol. Reaksi dimulai dengan pemutusan ikatan ester pada trigliserida oleh ion hidroksida atau OH- dari KOH yang menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol. Asam lemak bebas ini kemudian bereaksi dengan ion kalium atau K+ membentuk sabun cair. Gliserol yang terbentuk sebagai produk sampingan memberikan sifat melembabkan pada sabun. Kelompok kami melakukan uji organoleptik pada hasil sabun cuci piring dengan formula 1:3, yaitu perbandingan 1 minyak jelantah dan 3 KOH karena dinilai lebih efektif dibanding dengan formula yang 3:1. Berikut adalah beberapa responden yang telah menggunakan sabun cuci piring ini. Dapat dilihat bahwa sabun cuci piring ini dapat mengeluarkan busa dengan baik. Tadi waktu saya coba, terus saya bau juga aromanya itu sabun cuci piringnya itu beda, aromanya itu lebih menyegarkan gitu. Walaupun sedikit ada sedikit khas dari minyak jelantahnya, tapi dia sudah sesuai dengan aroma Spotify. Untuk aromanya itu masih berbau dengan kopi dan ada bau-baunya jelantah minyak jelantah itu tersebut. Aroma atau wangi dari kopinya masih seger, jadi ketika digunakan baunya masih kerasa kopinya. Cukup menyegarkan. Baunya seperti jelantah sama kopi. Aroma dari bahan-bahan pembuatnya itu masih terasa tercium, jadi kurang wanginya. Lumayan sih, lumayan kuat, bertahan lama. Mungkin kalau misalkan bertahan lamanya tergantung dari kebanyakan menggunakan sabunnya. Mungkin kalau misalkan terlalu banyak mungkin akan lama, kalau misalkan secukupnya mungkin ya bertahan secukupnya saja. Kalau sudah digunakan tidak tahan lama. Ini di tangan saya masih. Oh masih. Cukup. Cukup bertahan lama. Menarik. Kalau warnanya mungkin sebagian besar orang suka, tapi kalau misalkan kita umumnya kan warnanya hijau atau warna apa. Kesannya kalau misalkan warnanya seperti itu bisa di tangan berwarna atau di hijau. Cukup menarik. Lumayan. Cukup menarik warnanya. Cukup menarik. Nyaman tadi
juga kebetulan muncul bisanya waktu Nyaman seperti pada sebelumnya. Ya, sangat nyaman digunakan waktu untuk mencuci. Ini sampai sekarang masih kok, masih nyaman, nggak terlalu keset. Kalau terlalu keset kan nggak enak malah. Iya. Sangat nyaman. Agak kurang nyaman sih karena ada butiran-butiran, tapi justru dari butiran itu sebenarnya kan yang membuat bersih kan. Jadi mungkin ada beberapa orang yang cocok, ada beberapa orang yang kurang cocok dengan butiran-butiran kopi yang masih terasa. enggak sih, tangan saya masih halus. Tangan saya malah lembab sih. Jadi kayak ya seperti pada sebelumnya kalau misalnya belum bersih. Tidak gatal dan tidak kering. Enggak, aman. Tidak membuat kering kan? Tidak sih, aman-aman saja. Tidak, untuk saya sendiri pun tidak ada alergi, terhadap bahan tertentu juga aman-aman saja. Efektif, tadi udah saya cobakan di piring, terus tadi udah bersih, terus saya cepis titit gitu. Itu bersih sih, udah kasar. Bagus berarti kan? Ya, bagus banget. Terlihat tadi saya sudah tunjukkan juga dan ada kotoran. Setelah saya gunakan sabun, kotorannya Iya, sangat efektif untuk menghilangkan kotoran minyak ataupun kotoran noda. Alhamdulillah tadi bersih, kotoran-kotoran yang ada sudah bisa dihilangkan. Sangat efektif. Ya, cukup efektif. Benar, tadi buktinya langsung juga dari sini. mudah dihidrasi, terutama buat piring ya kan. Kalau piring kan makannya bisa rentan. Ini sih. Ya, sangat mudah. Udah. Sangat mudah dibilas. Cukup mudah dibilas. Bisa ketangkap badan-badan badannya. Iya, mendengar sini. Iya, sangat. Iya, tadi seperti yang disebutkan tadi, teksturnya pas, tidak terlalu kesat, tapi tidak terlalu licin juga, plus aromanya seger, masih ada aroma kopinya. Sangat Iya, bersih kesan. Karena ada butiran-butiran kopi yang membantu untuk membersihkan kotoran-kotoran tadi. Kalau secara bisanya sih udah bagus, banyak, terus aromanya juga udah lumayan, hasilnya udah bagus. Mungkin warnanya mungkin bisa lebih ditingkatkan aja gitu, ya sesuai tapi ditingkatkan aja gitu. Untuk komentar tambahannya mungkin ini dari segi warna aja ya. Kalau kita menggunakan warnanya kan kalau misalnya kan sedikit warna coklat atau merah, mungkin bisa di sedikit peach atau cerahnya sedikit, itu bisa lebih menarik. Oke. Mungkin mulai dikemasi dengan kemasannya yang lebih bagus ya. Sepertinya itu saja tambahan dari saya ya tadi terkait dengan aroma, ya tambahkan aroma jeruk atau kasih nipis, lemon atau yang lain supaya mungkin selera untuk mencuci piring lah. Demikian percobaan pembuatan sabun cuci piring dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Dadah.